Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo akhirnya angkat bicara dan menanggapi tudingan-tudingan Hasto Kristianto, sekjen dari Partai Banteng, terkait dengan pengarahan Partai Coklat untuk memenangkan Bobi Nasution di Sumatera Utara dan juga Ahmad Lutfi di Jawa Tengah, teman-teman. Dan sepertinya tudingan ini sangat serius dilontarkan oleh Hasto dan kawan-kawan karena ya dia secara gamblang menyebutkan bahwa ya aparat negara ini digunakan untuk memenangkan paslon tertentu, teman-teman, dan berbagai tudingan-tudingan lainnya tentunya. Tapi ya ternyata Pak Jokowi menanggapi itu dengan sangat elegan dan santai, teman-teman. Selain Pak Jokowi, ternyata DPR juga angkat bicara terkait dengan tudingan Hasto. Wah, nanti kita dengarkan apa kata DPR, teman-teman ya. Apakah DPR membenarkan atau seperti apa? Nah, ada juga video dari Deddy Sitorus yang sepertinya sedikit merendahkan warga Jawa Tengah, teman-teman. Karena dia menyebutkan bahwa ya warga Jawa Tengah atau Jawa Tengah itu bukan kandang banteng lagi, tapi kandang bansos. Wah, ini sepertinya ada hal yang negatif nih dari kalimat dari Deddy Sitorus, teman-teman. Tapi sebelum kita lihat videonya semuanya ya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang kalah nanti bisa menunggu 5 tahun lagi untuk berkompetisi lagi. Yang paling penting pilkada berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, situasi tetap aman dan kondusif, itu yang paling penting. Pak, di Sumut ini kan tapi tetap semuanya menunggu hasil real account dari KPU. Ada ucapan untuk Pak Bobi, Pak Jokowi? Karena udah unggul di hitung cepat ini, Pak. Ada ucapan selamat mungkin, Pak? Selamat. Pak, di Sumut ini kan Pak Bobi dituding menang karena faktor Partai Coklat. Pak, tanggapannya seperti apa, Pak? Tanyakan ke Pak Bobi. Pak, Bapak dituding Pak Hasto haus kekuasaan sehingga minta bantuan Partai Coklat. Tanggapannya seperti apa, Pak? Tanya Pak Bobi. Pak, ini informasinya dari untuk Pilgub Jawa Tengah ini, Pak, ada pengerahan dari kepolisian aparat gitu. Ini bagaimana tanggapan Bapak? Ya, Disebut Bapak yang membelakangi, Pak. Itu dibuktikan saja. Jangan hanya tuduhan-tuduhan, karena kan ada dilaporkan saja ke Bawaslu, kan ada mekanismenya. Atau dibawa ke MK, kan ada mekanismenya. Ya. Nah, dengerin tuh Mas Hasto, kata Pak Jokowi, buktikan saja bahwa bukti-buktinya ke Bawaslu, ke MK, kan mekanismenya sudah ada. Jangan teriak-teriak di luar dong. Buktikan. Jangan hanya taunya menggiring masyarakat tapi tidak bisa membuktikan, ya kan? Saya juga mendengar ya statementnya Bang Hasto ya atau kawan-kawan di partai politik. Pandangan saya dan sebagai mitra kami di Komisi 3 kepolisian dalam bentuk pengawasan baik di pusat maupun di daerah, apa yang disampaikan oleh beliau itu belum pernah saya dengar itu. Dan tugas-tugas kepolisian memang begitu, artinya menjaga ketertiban, menjaga harkat hikmasnya itu ya, dan dia hadir di masyarakat dalam rangka ini semua. Nah, ketika pilkada mereka hadir menjaga, tidak berapa itu satu polisi, nggak bisa satu TPS, kan harus dijaga itu ya, sehingga pesta demokrasi kita ini dalam sistem peraturan perundang-undangan kita mengharuskan baik itu penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, tapi juga kepolisian, kejaksaan. Nah, itulah yang disebut gakumdu. Jadi memang hadir mereka dalam pesta demokrasi ini, tapi dengan porsinya masing-masing. Sepanjang yang saya lihat terutama pilkada ini, kebetulan saya di Sumatera Utara, salah satu timnya, dan saya ketua tim pemenangan Bobi Surya yang menjalankan aktivitas di sana. Saya melihat kepolisian yang menjalankan tugasnya sebagai polisi, jaksa menjalankan fungsinya sebagai jaksa, dan KPU penyelenggara, Bawaslu yang mengawasi partai politik atau peserta pemilu menjalankannya. Begitulah pesta ini berjalan, sehingga saya tidak setuju dan tidak melihat ada partai coklat.
tidak setuju dan tidak mendengar adanya partai coklat. Itu kata DPR Komisi 3, teman-teman ya. Clear dan jelas disebutkan oleh Pak Hinca Panjaitan. Dan jika saudara-saudara bertanya, apakah Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng? Ya, dalam arti pemilihan gubernur. Tetapi sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok. Waduh, kandang bansos dan parcok. Maksudnya apa gitu? Apakah warga Jawa Tengah dengan mudahnya bisa dihipnotis dengan bansos? Waduh, untuk meraih suara. Saya nggak percaya sih teman-teman. Kata-kata Partai Banteng ini sama seperti ketika Pilpres kemarin. Mereka menuduh Pak Prabowo menang karena bansos. Ya masa dari 90 juta orang itu dikasih bansos semua? Kan nggak masuk akal. Dan saya juga nggak percaya warga Jawa Tengah itu hanya dikasih bansos terus memilih paslon tertentu. Saya nggak percaya sama sekali teman-teman. Ya kalaupun itu disebutkan oleh oknum-oknum Partai Banteng, ya kita lihat siapa gubernurnya selama 2 tahun belakangan ini. Sampai-sampai warganya bisa dibegitukan, hanya diberikan bansos kemudian suaranya diberikan kepada orang tersebut. Nah kita lihat siapa yang berkuasa selama 10-20 tahun di Jawa Tengah teman-teman. Kan itu saja patokan kita ya kan. Lalu di mana kandang banteng, kawan-kawan? Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Kandangnya di ibu kota Jakarta. Apakah sudah final 1 putaran? Belum teman-teman ya. Kita tunggu keputusan akhir KPU. Kalau 2 putaran, waduh, semua partai pengusung dari Ridho akan fokus bekerja di Jakarta. Kalau kita lihat sekarang ya, memang Ridho itu suaranya masih seperti itu teman-teman. Karena partai-partai pengusungnya itu mereka fokus di lumbung-lumbung suara mereka teman-teman. Jadi konsentrasi mereka itu terpecah. Nah, kalau DKI 2 putaran, maka seluruh mesin partai yang mendukung Ridho akan bekerja di Jakarta dan PDI akan menelan pil pahit. Hai morning, netizen. Salam sehat ya. Yang mendengar pernyataan Hasto dan sekarang Deddy Sitorus, ya. Serangan Sekjen PDIP Hasto Kristianto ke Presiden Jokowi dinilai blunder. Pengamat Haidar Alwi mengatakan serangan Hasto justru bisa merugikan partai. Kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Saudara-saudara sekalian, saya mengenal Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI 3 kali. Saya sudah mengungkapkan kesombongan adalah awal dari kejatuhan. Jauh saat proses Pilpres kemarin baru dimulai. Arogansi yang diekspresikan dari mulai ketua umum, sekjen, dan para elitnya sangat memperlihatkan kesombongan luar biasa. Dan hari ini PDIP mengalami akibat kejatuhan dari kesombongan, baik itu ketua umumnya, sekjennya, dan para elitnya. Bahkan beberapa sesepuhnya dengan sombongnya mengekspresikan bahwa tidak ada yang setara dengan seorang Megawati. Ketika Ibu Megawati mengekspresikan betapa Jawa Tengah itu penting sekali. Bagaimana dia bercerita Megawati menjadi anggota DPR RI 3 kali
daerah pemilihan Jawa Tengah dan berhasil. Dan kemudian ada era kekosongan ketika di 2004 ya, sampai 2009 ketika rejim SBY berkuasa, dan baru naik lagi ketika Bapak Jokowi terpilih 2 periode. Apa yang kita bisa lihat di sini bahwa ya, saya terus terang terharu mendengar bagaimana ungkapan ekspresi kekecewaan seorang Megawati. Betapa Jawa Tengah itu punya arti yang khusus. Ya, tetapi ada hal yang paling penting mungkin Ibu Megawati harus sampaikan, dan juga kita harus pahami bersama bahwa Megawati melupakan rakyat masyarakat Jawa Tengah. Ketika berada di puncak kesuksesannya sebagai pemenang 2 periode, ya, dengan presidennya Bapak Jokowi, apa yang kita lihat bahwa Jawa Tengah tidak menjadi daerah yang makmur, gemah, ripah, loh, jinawi, ya, infrastrukturnya tidak masif dibangun, bahkan cenderung lupa akan tanggung jawab. Saya jadi ingat ketika orang jatuh cinta dan sayang kepada seseorang, itu tidak mungkin dia tidak memberikan seluruh perhatiannya. Ya, kadang Megawati dan sekjennya serta elitnya hanya lip service, apalagi dalam keadaan kalah. Lip service ya. Rakyat Jawa Tengah belajar satu hal, bahwa Megawati sudah lari dari fitrahnya sebagai partai wong cilik. Karena dulu memang hebat Megawati, luar biasa. Ya, saya mengakui bahwa PDIP dengan Megawatinya luar biasa. Ya, tapi sayang suka amnesia. Suka lupa ingatan. Ya, saya prihatin buat kalian di PDIP. Sesuatu yang sudah dari awal sudah saya lihat bahwa PDIP akan jatuh, hancur. Dan hari ini menghibur diri. Sekarang kandang banteng bukan lagi di Jawa Tengah, tetapi di Jakarta. Menghibur diri ya kan. Ya, sayangnya Jakarta bukan ibu kota lagi. Ibu kota sudah dipindahin ke IKN. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik teman-teman ya, kata Pak Jokowi tadi ya, silahkan gugat ke Bawaslu, bawa bukti ke MK, semua mekanismenya sudah ada, tinggal dijalani prosesnya. Dan DPR juga Komisi 3 mengatakan dia tidak pernah melihat dan menyaksikan dan mendengar tentang Partai Coklat sebagai alat dari kekuasaan dalam memenangkan pilkada serentak. Dan bagaimana tadi dia Sitorus, ya kalau menurut saya ini seperti merendahkan warga Jawa Tengah teman-teman ya. Katanya kandang bansos dan segala macam. Ini sama seperti tuduhan-tuduhan mereka ketika Pilpres kemarin. Pak Prabowo menang gara-gara bansos dan segala macam. Ya mungkin ya mereka ingin menghibur diri teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.